Oke, kita akan lanjut ya terkait dengan teori perilaku produsen atau lebih tepatnya teori produsen ya kalau di RPS di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, kalau kita bicara tentang teori produsen itu lebih ke arah bagaimana perilaku produsen itu sendiri ya. Jadi perilaku produsen itu apa? Perilaku produsen itu adalah menciptakan suatu produk atau melakukan kegiatan produksi ya itu. Jadi kalau kita bicara tentang produsen, apa teori produsen ya berarti terkait dengan perilaku produsen dalam menghasilkan atau melakukan kegiatan produksi. Dari teori perilaku produsen ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu atau wajib segera diputuskan oleh seorang produsen. Yang pertama itu adalah berapa jumlah produk yang akan dihasilkan, ya. Dan kaitannya terkait dengan berapa jumlah faktor yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan produk itu, ya. Kalau kita bicara tentang konsep besar seperti perilaku produsen. Jadi segala kegiatan produsen dalam menghasilkan suatu produk itu harus tepat, ini harus tepat supaya apa? Supaya produk yang dihasilkan itu dapat terdistribusi baik dengan di masyarakat dan dapat semua terjual sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mencari keuntungan. Jadi produsen itu berpusat pada itu. Nah, di subpokok ini kita selain membahas konsep, kita akan membahas fungsinya, lalu di situ ada isopo dan isopos ya. Tadi beberapa sudah disampaikan juga oleh teman-teman kalian. Ini secara singkatnya tambahannya yang mungkin tadi belum sempat disampaikan. Terkait dengan konsep, tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi teori produksi ini berkaitan dengan perilaku produsen atau tingkah laku produsen yang dalam menghasilkan suatu produk. Dan intinya dalam menghasilkan suatu produk itu harus ada efisiensinya. Karena seperti yang kita ketahui, yang apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi juga, untuk menghasilkan produk itu ada beberapa pasar input lah atau faktor-faktor yang mampu membuat suatu produk ya. Contohnya tadi tenaga kerja, modal dan sebagainya. Nah, selain bagaimana secara efisiensinya, selain itu produsen harus mampu menghasilkan produk yang optimal ya. Karena di situ kan ada faktor-faktor produksi yang harus digunakan secara optimal. Karena faktor-faktor produksi yang diterima oleh perusahaan itu nggak diterima secara gratis. Karena faktor-faktor produksi yang masuk ke dalam perusahaan itu harus dibayarkan. Kalau kalian masih ingat pada di awal-awal pertemuan itu kan ada faktor-faktor produksi yang berasal dari rumah tangga ya, baik itu modal, lahan, tenaga kerja dan sebagainya yang masuk ke dalam perusahaan. Dari perusahaan itu akan diberi misal upah, misal sewa, bunga dan sebagainya. Dari faktor-faktor produksi itu juga akan menghasilkan barang dan jasa. Nah, di teori perilaku konsumen itu faktor produksi itu dimanfaatkan secara efisien dan secara optimal, namun tidak melebihi produk yang akan dihasilkan. Karena semakin banyak produk yang dihasilkan kalau kita lihat ya, maka akan menurunkan juga jumlah nilai si barang itu sendiri. Jadi untuk menjaga nilai barang, maka produsen itu juga harus menahan berapa jumlah produk yang akan dihasilkan. Kalau kita mengacu pada teori penawaran kan, semakin tinggi harga, maka akan semakin banyak produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kalau nanti dia menghasilkan barang yang banyak, harganya rendah, maka juga barang yang akan dihasilkan oleh produsen. Okay, next.
Nah, di dalam perusahaan itu kita tahu bahwa ada input, proses, dan output. Ini kembali lagi ke teori atau konsep dasar tadi perilaku konsumen itu sendiri ya, dari input atau faktor-faktor produksi itu melalui proses. Proses ini penggabungan, misalnya dari modal, tenaga kerja, bahan baku, dan sebagainya, sehingga akan menghasilkan output yang sesuai. Output ini akan mencerminkan pendapatan si produsen itu sendiri. Maka output ini yang dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa awal kita bicara tentang perilaku produsen, output penting. Perusahaan harus menentukan berapa outputnya, berapa barang yang akan diproduksinya. Dan perusahaan juga harus menentukan berapa jumlah input atau faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan output itu sendiri. Jangan sampai misalnya inputnya banyak atau faktor produksinya banyak tapi menghasilkan sedikit. Ya. Harus ada efisiensi dan sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan dalam kegiatan atau proses produksi itu sendiri ya. Dalam saat pembuatan dari input, proses maupun output itu perusahaan juga harus memikirkan terkait dengan jangka waktu. Jangka waktu itu terkait dengan keputusan pembuatan pembuatan keputusan terkait dengan misalnya peningkatan apa yang ditingkatkan, apakah faktor produksi, apakah itu teknologinya, ataupun mungkin ada perubahan lain di dalam struktur perusahaan itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada jangka pendek ya. Kalau biasanya di periode waktu itu rata-rata ada jangka pendek dan jangka panjang. Tapi di sini ada 3. Jangka pendek ini, kalau kita perhatikan keterangannya di sini adalah jangka waktu di mana dalam proses produksi masih digunakan atau terdapat minimal satu itu tetap, sementara input lainnya adalah input variabel. Jadi satu itu tetap. Maksudnya seperti apa? Satu tidak bisa ditambahkan, tapi yang lain bisa ditambahkan. Ya. Nah, satu yang tetap ini apa? Misalnya contoh adalah tenaga kerja. Atau mungkin misalnya di sini adalah alat teknologi. Nah, yang dianggap tetap, tetapi yang lain bisa ditambahkan. Nah, untuk yang jangka panjang adalah periode waktu di mana semua input yang digunakan itu bisa dirubah. Tetapi untuk teknologi dasar produksi tidak berubah. Nah, kita lihat semua faktor bisa ditambah, tetapi hanya teknologi yang tidak bisa dirubah. Ya, terkait dengan jangka pendek ini ya, ini biasanya ada periode waktunya. Jangka pendek itu misalnya dari 0 sampai 5 tahun. Biasanya kalau yang teknologi di sini karena panjang ya, jangka waktunya cukup panjang, di sini jangka panjang, tetapi teknologinya tidak mengalami perubahan, rentan waktunya ini tidak lama, antara 0 sampai 15 tahun gitu. Karena di 15 tahun atau 10 sampai 15 tahun itu teknologi masih bisa digunakan untuk produksi. Ya, nah untuk itu. Tetapi pada saat sangat panjang, yang di sana adanya perubahan teknologi. Jadi teknologi yang sudah tidak layak, misalnya sudah digunakan selama 10 atau 15 tahun, jangka waktu teknologi tersebut, lalu ditambah atau di-upgrade, sehingga teknologi itu dapat digunakan secara jangka panjang lagi. Misal masa kerjanya bisa 25 tahun atau 30 tahun. Seperti ini. Jadi di jangka waktu pembuatan keputusan ini ada beberapa faktor-faktor penting yang sebenarnya bisa menjadi titik ukur. Kalau saya ulangi ya, di jangka pendek ini apa? Satu tetap tapi yang lain bisa berubah. Kenapa satu tetap misalnya yang lain bisa berubah? Misal
contoh tenaga kerja. Ini kita nggak ngomong pakai mesin ya, misalnya masih manual lah. Berarti kalau misalnya tenaga kerja tidak menggunakan teknologi yang modern, apa yang bisa berubah? Variabel lainnya yang berubah. Misalnya adalah bantu, misalnya adalah modal, dan lain sebagainya. Kalau jangka panjang ini yang periodenya sampai 15 tahun, teknologinya ini tidak mengalami perubahan. Sudah ada teknologi, tapi tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itu input lainnya. Ya, input lainnya beda. Kerja itu sendiri, modal itu sendiri, misalnya lahan atau mungkin bahan baku itu sendiri yang bisa berubah apapun. Dan yang sangat panjang ini semua unsur di dalamnya, terutama ya, yang paling penting adalah teknologi. Nah, di sini sudah 15 sampai 25 tahun ke depan gitu ya misalnya. Jadi di situ ada perubahan teknologinya. Jadi sudah mengalami perubahan teknologi yang ada di perusahaan itu sehingga input-input yang lainnya juga akan mengikutinya. Ini ya terkait dengan periode waktu pengambilan keputusan. Seorang produsen juga akan memikirkan hal tersebut. Karena jangka panjangnya kan harapan seorang produsen itu adalah perusahaannya bisa tetap berdiri. Karena berdasarkan, saya ada artikel menarik sebenarnya. Ini saya pernah baca, yaitu kalau kita mendirikan satu usaha ya, dalam 1 tahun, 90% itu kita tuh gagal. Atau bangkrut lah ibaratnya. Kalau kita lolos ke tahun berikutnya, 90% lagi kita itu tidak bisa melanjutkan usaha. Jadi memang ya walaupun belum ada pembuktian, tapi secara nalar ya, secara analogi, apa yang pernah saya lihat lah, memang tidak semudah itulah untuk pembuatan suatu usaha, membuat usaha. Jadi saya sering melihat banyak sekali gitu ya, sekitar saya terutama orang-orang yang berusaha mendirikan suatu usaha gitu ya, memang nggak akan jalan jangka panjang, bentar-bentar mati, bentar-bentar mati. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini periode waktu ya terkait dengan pengambilan keputusan kalau seorang pengusaha. Jadi harus diperhatikan jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, sangat panjangnya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau membuat suatu usaha yang di dalamnya itu ada variabel-variabel yang digunakan kan pasti ya. Apakah itu teknologi, apakah itu tenaga kerja, bahan baku dan sebagainya. Nah ini patut dipertimbangkan mana yang menurut kalian sesuai dengan keadaan perusahaan kalian masing-masing gitu. Karena jangan sampai kalian itu juga terlalu over membuat suatu produk. Nah, sudah saya jelaskan tadi, kalau produk itu semakin banyak, nilai barang tersebut akan turun. Apalagi kalau misalnya kebutuhannya yang diperoleh jumlah barang yang diinginkan konsumen itu tidak terlalu banyak, pasti nilainya akan turun. Oke, kita next. Nah ini fungsi produksi yang tadi sudah disampaikan teman-teman kalian sama lah kurang lebih, komponen di dalamnya juga sama. Ada fungsinya, ada tenaga kerja, sumber daya, modal, teknologi, dan kuantiti. Ya. Nah, untuk menganalisis terkait dengan teori produsen ini dalam kegiatan ekonomi, kita bisa membagi teori produksi dalam satu variabel. Artinya, kalau kita perhatikan di sini, adanya I sama dengan F kali L, gitu ya. F-nya itu fungsi, I-nya kuantiti, dan L-nya itu tenaga kerja. Artinya apa? Di teori produksi ini yang digunakan hanya tenaga kerja. Tenaga kerja itu yang
akan mengalami perubahan-perubahan. Tadi kalau disebutkan oleh teman kalian tadi sudah ya. Kalau masih ingat, penambahan tenaga kerja itu akan menambahkan jumlah produksi, namun pada total tertentu justru penambahan itu akan mengurangi jumlah produksi. Nah, ini yang contoh satu. Untuk contoh dua seperti ini. Nah, ini terkait dengan teori produksi dua variabel. Jadi nggak cuma tadi tenaga kerja, tapi ada modal di dalamnya. Ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan isu cost dan supply tadi. Nah, ini contohnya. Sifat produksi berdasarkan the law of diminishing return ya. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kalau misalnya faktor produksinya hanya tenaga kerja, penambahan faktornya itu misalnya ini kita lihat di tabel ini ya. Penambahannya itu faktornya adalah 1. Produksi yang dihasilkan itu 20. Kalau kita perhatikan di sini. Saat nambah 1 lagi ini ya, bagian kolom kedua dari kiri, kita perhatikan nambahnya dari 1 semua. Artinya dari 1 ke 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, di sini kita lihat ada penambahan sebesar 1. Kalau kita lihat kolom ketiga, 1 ibaratnya 1 tenaga kerja, 1 faktor produksi lah, kita anggap faktor produksi saja, menghasilkan produk sebanyak 20. Saat ada penambahan 1 produksi menjadi 2, maka faktor produksinya meningkat menjadi 50. Nah, di situ ada terjadi penambahan sebanyak 30. Jadi produk marginalnya dia adalah itu ya. Nah, untuk rata-ratanya nanti ini dibagi 2 saja. Tapi kita tidak membahas ini karena ini tinggal kita bagi saja. Cuman poin penting dalam kegiatan atau sifat produksi ini yang berkaitan dengan the law of diminishing return, kita perhatikan adalah setiap penambahan faktor produksi di titik tertentu akan terjadi pengurangan produk itu sendiri. Kalau kita lihat dari 1 sampai 8 ya, 20, 50, 90, 140, atau kita lihat dari sini lah ya di produk marginalnya. Ini kan jumlah penambahannya. Di faktor produksi 8 yang dihasilkan adalah 240. Tapi kalau kita perhatikan 240 ini dibagi 8, berarti 1 orangnya hanya menghasilkan berapa? Hanya menghasilkan 30 produk. Nah, di situ apakah ini secara maksimal kita pakai? Kita harus pertimbangkan itu. Mempertimbangkannya bagaimana? Kita perhatikan di sini. Kita lihat misal 180 dibagi 5. Kita anggapnya kita pukul rata gitu ya. Berarti di sini sekitar 30. Kalau 30, 150, 36 ya. Di 5 faktor produksi menghasilkan 180. Setiap faktor produksi ini menghasilkan 36. Artinya lebih banyak ya ketimbang 8 faktor produksi menghasilkan 240. Walaupun terlihat lebih banyak, tetapi ini tidak efisien karena satunya hanya menghasilkan 30. Sedangkan kalau ini 36. Kita lihat yang nomor 6. Kalau kita bagi ya kurang lebih ini bisa 30, 180, 30. Ya 35 ya. Sekitar 35. Masih tinggi yang nomor 5 ya. Kalau ini kita bagi 4 enggak cukup, 3, 21. 21, 22. 33-an, sekitar 34. Berarti yang paling maksimal sebenarnya adalah faktor produksinya. Kalau kita mau analisis ya, faktor produksi dengan jumlah 5 ini, walaupun produk yang dihasilkan hanya 180, berbeda dengan
faktor produksi 8 yang menghasilkan 240, namun secara efisiensi ini akan lebih banyak, lebih efisien. Karena apa? Dari masing-masing faktor produksi ini mampu menghasilkan 36 produk. Tapi kalau yang ini 8 faktor produk ini yang 8, ya, hanya satu orangnya menghasilkan 30. Jadi kurang efisien walaupun jumlahnya banyak. Nah, selain itu, kita menganalisis di sini yang paling efektif dan efisien mana? Oh, ternyata di faktor produksi nomor 5. Selain itu juga kita bisa menganalisis bagaimana tren penurunan. Karena di law of diminishing return ini, penambahan faktor produksi ini lama-lama sifatnya akan negatif. Kita lihat di sini, di produk marginalnya. Mulai negatifnya 2, negatif 4. Nah, ini kalau terus ditambahkan faktor produksinya semakin banyak gitu ya. Nah, lama-kelamaan produk yang dihasilkan juga akan semakin turun. Jadi maksimalnya di sini adalah nilai di faktor produksi 8 dengan menghasilkan produk sebanyak 240. Tapi ini tidak efektif gitu ya. Nah, itu coba kita menganalisis bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara faktor produksi dengan produk yang dihasilkan, mana yang paling efektif. Ini terkait dengan analisis tadi ya, teori produsen terkait dengan penambahan jumlah tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat di sini penggambarannya seperti ini. Dari tabel tadi, ini ya, kalau digambarkan seperti ini. Sebenarnya semakin lama kita perhatikan di sini, kalau KPT itu kurva produk total ya, KPR itu kurva produk rata-rata, KPM itu kurva produk marginal. Nah, polanya seperti ini. Kita perhatikan, ya mulai dari 0, nilai tertinggi adalah 8. Ya, di sini kita perhatikan. Nah, di sini nilai tertinggi. Tetapi nilai yang bersentuhan dengan garis tengah, kita lihat adalah di poin 5. Ini keseimbangannya lah ibaratnya. Keseimbangannya di sini paling baik, walaupun nilai tertingginya adalah 8. Nah, di sini kalau kita perhatikan nyambung ke titik C atau pertemuan antara kurva rata-rata dan kurva produk marginal. Coba kita perhatikan dia ketemunya di nilai berapa ya kalau di sini. Oke, di kurang lebih di angka 36 ya. Iya, benar di angka 36. Nah, ini keseimbangannya di sini. Paling tertinggi dan paling efisien. Kalau kita lihat permintaan penawaran ya, yang dicari apa? Titik keseimbangan dan keseimbangan pasarnya antara permintaan dan penawaran. Nah, ini gambarannya seperti itulah analoginya. Jadi keseimbangan pasar itu ya itu yang paling terbaik itu. Produk yang dihasilkan antara permintaan dan penawaran tidak berlebihan, pasnya di situ. Nah, sama halnya dengan ini produsen. Yang paling pas ya ini ternyata pertemuan antara kurva produk rata-rata dan kurva produk marginal. Jumlahnya seperti ini ya. Dan ini penggambaran dari kurva tadi. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa tahapan, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 gitu ya. Tahap 3 itu tahap di mana nilai itu semakin turun. Itu terlihat, kita lihat di sini gambarnya grafik ini dari M ini sudah mulai turun ya. Ini lama-lama akan turun. Sama halnya dengan ini, setelah angka ketemu titik perkembangan ini, nilainya semakin lama semakin turun. Nah, ini contoh kalau gambaran contoh lain ya. Contoh lain untuk pembagian tahapan. Kalau yang tadi kan belum ada tahapan ya. Hanya sekedar umum saja kita menganalisis mana yang paling efektif, mana nilai tertinggi, di mana
nilai itu semakin turun berdasarkan the law of diminishing return. Ya. Nah ini contoh lainnya penggabungan antara beberapa perhitungan, gitu ya. Nanti biasanya soal-soalnya terkaitan misal total TP-nya berapa, gitu. Dahulu total AP-nya berapa, MP-nya berapa. Lalu dari situ silakan gambar grafik, lalu silakan gambar pembagian. Nah kalau kita perhatikan di sini ya, ini sudah nilai akhir lah ya, nggak perlu dihitung lagi gitu. Di tenaga kerja satu menghasilkan, nah kita lihat ini prosesnya masih sama ya dengan yang tadi gitu. Nah kita perhatikan di sini adalah pembagian tahapan produksinya. Ini tahap awal. Ya. Nah tahap awal atau tahap satu. Perhatikan di sini tahap satu ini periodenya itu dari tenaga kerja satu sampai tenaga kerja ya. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah titik yang paling maksimum. Perhatikan di sini. Dan mulai titik ini. Nah di tahapan kedua, perhatikan di sini tahapan di mana memang dia memiliki titik puncaknya di total produksi, ya. Walaupun hampir sama ya antara tenaga kerja 3 dan sama-sama 39. Jadi ini masuk ke tahap 2, tahap titik puncaknya. Dan tahap 3 ini tahap mulai adanya pengurangan, ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal seperti ini harus cuma itu sih biasanya yang saya berikan pertanyaan, silakan dianalisis juga tahapan pertama mana, tahapan kedua dan selanjutnya mana yang efektif dan efisien seperti yang saya jelaskan barusan ya, analisisnya bagaimana itu. Dari tahapan ini adalah tahapan 3 ini, tahapan di mana nilainya semakin lama semakin turun. Jadi penggambarannya seperti ini. Mau digambarkan lalu dibagi ke dalam beberapa tahapan. Ya. Nah, next kita kembali ke ISOP 1 ya. Jadi di sini kalau kita ngomongin ISOP 1 itu kombinasi terkait dengan 2 faktor, ya. Faktornya apa saja? Nah, misalnya tadi yang saya sampaikan di awal ada rumus terkait dengan tenaga kerja dan ya. Jadi dari kombinasi itu akan menghasilkan produk yang sama. Contohnya ini. Di modalnya kita perhatikan modal dan kapital tetapi outputnya sama. Jadi yang merubahkan, jadi kombinasi inilah kombinasi yang harus diperhatikan oleh seorang produsen ya. Jadi karena ada dua faktor yang kita gunakan antara tenaga kerja dan modal itu sendiri, maka harus membuat secara tetap efisien gitu ya, dan tidak mempengaruhi jumlah atau output yang dihasilkan. Seperti contohnya saat tenaga kerjanya satu itu modalnya besar, tetapi pada saat tenaga kerjanya atau penambahan tenaga kerja di sini 1, 2, 3, 4, kita lihat modalnya semakin lama semakin kecil. Modal ini bisa digunakan untuk apa? Membayar si tenaga kerja ini, tetapi tidak mempengaruhi outputnya. Nah, semuanya seperti ini. Jangan sampai ini seperti contoh sebelumnya gitu ya. Tenaga kerjanya nambah, tapi lama-lama output yang dihasilkan semakin menurun. Isokuan ini adalah mengkombinasikan antara dua modal, ya, atau dua faktor, atau dua variabel di sini, modal dan tenaga kerja, sehingga produk yang dihasilkan itu hasilnya tetap. Nah seperti ini, jadi kalau digambarkan hasilnya seperti ini. Ini bentuk umum dari kurva isokuan. Dari kiri bawah, dari kiri atas ke kanan bawah, cenderung melengkung. Karena jumlah dari total outputnya tidak mengalami perubahan, walaupun ada perubahan kapital dan laba.
Nah, ini short course-nya. Jadi terkait dengan satu apa ya, satu faktor yang sebetulnya tadi ya. Oh, di sini ada tambahan ya. Kurva isokan menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Coba kita perhatikan. Oh iya, oke, sorry. Nah, di sini ada isokonnya, isokosnya ini terkait dengan pengeluaran, kombinasinya sama ya, ini kapital, modal, tenaga kerja, jumlah. Oke, ini terkait dengan pengeluaran. Saat kapitalnya 8, labornya 0 yang menghasilkan 120. Oke, saat ini ya, jadi nilai dari proses itu terkait dengan nilainya. Karena di sini masing-masing memiliki apa istilahnya harga, ya, terkait dengan modal dan terkait dengan tenaga kerja. Kalau kita perhatikan, semakin lama kapital ini semakin turun. Untuk labor, semakin lama semakin naik. Tapi perhitungan total pengeluarannya itu sama. Karena kita perhatikan contoh, misalnya ini 150 dikali 8, ini kan 1.200, walaupun di laboranya 0, nilainya tetap 1.200. Jadi stokos itu terkait dengan nilai, terkait dengan nilai atau harga yang dikeluarkan. Selanjutnya kita perhatikan perhitungan kedua, ya. Saat price-nya itu 6, sini kita perhatikan 6, laboranya naik menjadi 3, tetapi total pengeluarannya tetap 1.200. Jadi berapapun perubahan ini nilainya akan tetap sama. Jadi 1.150 dikali 6 itu berapa? 900 gitu ya. 300, price-nya ini 100 kali 3, 300, kalau tambahkan menjadi 1.200. Nah, itu terus sama ya. 150 kali 4, 600. 600 kali ditambah 6 kali 10, ya 600 juga, 1.200 sama. Ini kali ini 300 tambah 900 sama ini. Nah, seperti itu gambarnya. Jadi untuk isokos dia secara umum grafiknya bentuknya seperti ini. Sama dari kiri atas ke kanan bawah ya, garisnya lurus berdasarkan perubahan. Nah, itu oke, iya. Nah, itu dia tambahan terkait materi yang mungkin tadi belum disampaikan oleh teman-teman yang presentasi ya. Tadi yang presentasi masih lebih ke arah teorinya, tapi nggak apa-apa karena memang kita berbicara teori tersebut. Berarti akan, karena kita di pengantar ilmu ekonomi yang memang di pengantar ya, nanti akan lebih lanjut membahas lebih mendalam terkait dengan masing-masing materi yang sudah kita diskusikan di dalam mata kuliah PIE ini. Oke, itu saja terkait dengan materi saya atau tambahan materi saya untuk teori produsen atau teori perilaku.